Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini, video kali ini kita akan bersama membahas tentang cara membaca surat Yunus ayat yang ke-50 dan 51 teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan yang baru membuka surat Yunus, kita bareng-bareng belajar tentang cara membaca surat Yunus ayat yang ke-50 dan 51. Kita baca bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, langsung saja kita bahas teman-teman ya tentang hukum bacaan tajwid yang ada di surat Yunus ayat yang ke-50. Oke teman-teman ya. Langsung saja kita teman perhatikan di sini. Qul ara'aytum ya, perhatikan di sini ada hukum atau huruf mim sukun bertemu dengan huruf hamzah teman-teman ya. Kalau kita sudah pernah belajar sebelum-sebelumnya, apabila ada mim sukun bertemu dengan hamzah kemudian dibacanya kok jelas, maka hukum bacaan ini dinamakan hukum bacaan idhar. Idhar apa? Idhar syafawi, karena tempatnya atau yang bertemu adalah huruf mim sukun. Kemudian in atakum, in a, ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah ini bacanya juga jelas, ini mim sukun bertemu dengan hamzah. Kalau ini nun sukun bertemu dengan hamzah, yang ini dinamakan idhar syafawi, tapi yang ini dinamakan idhar halqi teman-teman ya. Kemudian in atakum ya, ada mat asli karena panjang. Kemudian kum adzabuhu, kum'a, ada mim sukun bertemu dengan huruf a. Ya, sama ini seperti ini, ada mim sukun bertemu dengan hamzah, kemudian ini mim sukun bertemu dengan huruf a. Dinamakan hukum bacaan ini dinamakan hukum bacaan idhar syafawi, karena harus dibaca jelas. Kemudian za di sini ya, za panjang biasa mat asli atau matobi, adzabuhu ya, ada domir panjang teman-teman ya. Ketika dibaca panjang domir ini makanya dinamakan pembacaan mad silah qasirah. Kemudian bayatan aw naharam madza, bayatan a, ada tanwin fathah-fathain bertemu dengan huruf hamzah. Ini dinamakan hukum bacaan. Kalau baca kita cara bacanya kok jelas, makanya dinamakan hukum bacaan idhar halqi ya. Kemudian au naharam rom, nah di sini ada tanwin fathah-fathain teman-teman ya, bertemu dengan huruf mim, maka dinamakan hukum bacaan idgham bihuna. Dan ini juga sama, ini mimnya bertasjid ya, jadi hukum bacanya ada dua, idgham bihuna dan hukum bacaan hunna ya. Kemudian madza yasta'jilu minhul mujrimun ya, yasta'jilu min ya, minhu. Nah, di sini ada hukum atau huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha ya, harus dibacanya gimana, harus dibaca jelas. Makanya kalau semua hukum dalam ilmu tajwid ketika dibaca jelas maka dinamakan hukum bacaan idhar. Ini idhar halqi. Minhul mujrimun, di sini ada alif lam komariah. Ketika ada alif lam, kok alif lamnya terbaca dan dibaca sukun, makanya dinamakan alif lam komariah. Kemudian mujrimun ya, di sini ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah matinya di tengah kalimat. Kemudian mujrimun ada apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup berharokat kemudian di akhir ayat, maka dinamakan mad arid lisukun. Kemudian kita lanjutan yang ayat yang ke-51 teman-teman ya. Summa ya,
ada mim bertasydid. Ya, kalau mim bertasydid makanya dinamakan hukum bacaan hunna. Cara bacanya ya pasti ditekan teman-teman ya, ditekan selama 2 ketukan saja. Kemudian idza ma waqa'a amantum bi waqa'a aman. Nah, di sini aman ada nun sukun bertambah huruf ta. Cara bacanya an. Ya, kalau ketika kita dalam ilmu tajwid kok cara membaca an atau ang, maka hukum bacaan ini dinamakan hukum bacaan ikhfa, teman-teman ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni huruf ta, dan dibacanya cara membaca an atau enggak ang, maka ikhfa hakiki. Kemudian amantum bi, amantum bi, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membaca tum bi, samar-samar ya, hurufnya cuma satu. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan hukum bacaan ini ikhfa syafawi, teman-teman ya. Kemudian nah di sini yang perlu digarisbawahi, apa hukum bacaan ini teman-teman ya? Apabila ada mad dhamir bertemu dengan huruf mati atau sukun dan tidak di akhir kata ya, dan cara membacanya ini, panjang-panjang ini harus dibaca 6 harokat atau 3 alif, maka hukum bacaan ini dinamakan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi atau kilmi mukhaffaf, teman-teman ya. Cara bacanya ingat harus dibaca panjang 6 harokat ke teman-teman ya. Ini bacanya panjang 6 harokat. Wa qad ada qalqalah sughra kun ya, kun ada nun sama ini dengan yang tadi aman ya. Ikhfa hakiki ini ikhfa syafai teman-teman ya. Bihi ya, apabila ada hak domir baca panjang maka dinamakan hukum bacaan ikhfa mad silah qasirah, lupa teman-teman ya. Tastajilun ya, di sini paling di akhir kata ini ya sudah seperti kita ketahui, ketika ada mad dhamir bertemu dengan huruf yang hidup di akhir kata dan diwaqafkan, maka hukum bacaan ini dinamakan mad arid lisukun. Jadi itulah teman-teman ya, video kali ini tentang cara membaca surat Yunus ayat yang ke-51. Semoga bermanfaat, dan apabila jika dirasa video ini bermanfaat teman-teman ya, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.